Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 17 September 2023 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar Daily Fresh Juice dimanapun berada, bacaan Injil pada hari ini dikutip dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35 menuliskan perumpamaan Yesus tentang pengampunan. Saling mengampuni di antara kita adalah perintah Tuhan yang wajib kita laksanakan agar kita pun menerima pengampunan darinya. Untuk itu, marilah terlebih dahulu kita dengarkan Injil suci menurut Matius ini sebelum kita bersama-sama mendalaminya dalam permenungan pada hari ini. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, dari Injil Matius yang baru saja kita dengarkan, Yesus mengajarkan tentang pentingnya pengampunan. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang raja yang tergerak oleh belas kasihan kepada seorang hamba yang berhutang kepadanya. Ketika hamba itu bersujud dan menyembah dia, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan akan hamba itu. Lalu ia pun membebaskan dan menghapuskan semua hutangnya. Seharusnya hamba itu bersyukur karena hutangnya yang sangat banyak itu dihapuskan. Tetapi hamba itu tidak mau mengampuni hamba yang lain yang berhutang kepadanya
dalam jumlah yang sedikit saja. Perumpamaan Yesus ini hendaknya dapat menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya kita mau dan mampu mengampuni kesalahan orang lain, sesuatu yang tidak selalu mudah untuk dilakukan. Umumnya kita ingin diampuni, tetapi sulit mengampuni. Salah satu poin dari doa Bapa Kami yang diajarkan sendiri oleh Yesus adalah tentang pengampunan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Apakah kita sungguh-sungguh mendaraskan doa Bapa Kami ini? Ataukah kita mengatakan mau mengampuni orang yang bersalah, padahal sesungguhnya tidak seperti itu? Kenyataannya, kita masih memendam kekecewaan, kemarahan, atau bahkan kebencian. Yesus telah meminta kita untuk belajar mengampuni orang lain, walaupun mereka telah menyakiti kita, telah melukai perasaan kita. Yesus tidak meminta kita untuk membenarkan tindakan yang salah, ataupun untuk mengabaikannya, melainkan meminta kita untuk memberi kesempatan kepada penerima pengampunan untuk memperbaiki perilaku negatif mereka, terlebih lagi jika sebenarnya mereka sudah diliputi oleh perasaan bersalah atas perbuatannya, maka penting baginya untuk memperoleh pengampunan. Pengampunan yang diterimanya adalah obat mujarab untuk pemulihan dan penyembuhan luka-luka yang mereka alami sebagai akibat dari tindakan mereka sendiri, serta terbukanya pintu bagi rekonsiliasi dan perbaikan relasi yang sempat tergores atau bahkan rusak. Pengampunan memungkinkan orang untuk membangun kembali relasi yang positif dan sehat di antara yang mengampuni dan yang diampuni. Bagi kita sendiri, yang diminta oleh Yesus untuk mengampuni kesalahan orang sebanyak-banyaknya, yang diumpamakan sebanyak 70 kali 7 itu, sesungguhnya telah menerima berkat juga dari pengampunan yang kita berikan. Dengan mengampuni kita dibebaskan dari beban emosional seperti perasaan marah, stres, atau perasaan-perasaan negatif lainnya. Mengampuni artinya melepas beban perasaan negatif yang ada di dalam diri kita, serta terhindar dari dampak negatif akibat memburuknya relasi. Mengampuni kesalahan orang akan membantu kita untuk tumbuh dalam kasih, karena dengan mengampuni kita telah berhasil menjalankan ajaran Yesus, serta dapat melakukan tindakan yang serupa dengan Yesus, menunjukkan kasih kepada orang lain, bahkan di saat orang itu tidak layak menerima kasih kita. Dengan mengampuni, kita mempraktekkan kasih yang telah ditunjukkan kepada kita oleh Yesus Kristus, membantu kita untuk meneladani kasih yang agape dari Yesus. Kasih kita akan menjadi semakin sempurna ketika kita tunjukkan kepada orang yang justru melukai hati kita. Yesus telah mengingatkan kita, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Matius bab 5 ayat 46. Jadi sesungguhnya dengan mengampuni orang lain, kita tidak hanya membebaskan mereka, tetapi juga membebaskan diri kita, membebaskan diri dari belenggu-belenggu yang menghalangi kita untuk menjadi bahagia. Ada banyak tokoh dunia yang menyitir ajaran Yesus tentang pengampunan ini. Desmond Tutu misalnya, teolog yang berasal dari Afrika Selatan, mengatakan, pengampunan adalah tanda bahwa kita lebih kuat dari apa yang menyakiti kita. Atau Martin Luther King Jr. yang dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian atas jasanya melawan kesenjangan ras melalui perlawanan damai, mengatakan pengampunan adalah tindakan kasih yang paling sulit, tetapi juga yang paling memerdekakan. Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasihi Allah, mengampuni bukanlah hal mudah, tetapi sangat penting untuk dilakukan. Maka diperlukan waktu serta upaya yang serius untuk mewujudkannya.
Dengan mengampuni, kita telah membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bahagia, lebih damai, dan lebih bermakna. Mengampuni bukanlah tindakan yang hanya sekali, 2 kali saja, melainkan harus menjadi kebiasaan hidup kita. Mengampuni sampai 70 kali 7 hanyalah kiasan untuk menyatakan pengampunan itu tanpa batas. Sebaliknya, jika kita gagal memberikan pengampunan kepada orang lain, maka kita pun gagal menerima pengampunan dari Tuhan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Yesus di bagian akhir dari Injil hari ini. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Oleh karenanya, marilah kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama, memohon bimbingan Tuhan agar kita dimampukan memberikan pengampunan sebagai kebiasaan dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa kami, Tuhan yang berkuasa atas pengampunan dosa dan kesalahan. Putra-Mu telah mengajarkan pentingnya memiliki kasih untuk memudahkan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi pada kenyataannya seringkali kami gagal mengampuni. Oleh sebab itu, bimbinglah kami senantiasa agar tak henti-hentinya kami belajar dan berusaha untuk mengampuni kesalahan orang dengan sepenuh hati. Janganlah Engkau biarkan kami berkutat dengan perasaan marah dan perasaan-perasaan negatif lainnya akibat perbuatan orang lain. Tetapi bantulah kami untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai suri tauladan dalam kasih dan mengampuni. Kami berdoa dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 17 September 2023. Terima kasih kepada Ibu Erna untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.